Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara mengetahui siapa yang menyihir kita. Di bagian 1 sudah saya bahas sekilas tentang siapa yang menyihir kita. Jadi sahabat perlu waspada karena ini menyangkut dengan orang lain, jadi perlu hati-hati di dalam menebak siapa sebenarnya pelaku sihir yang sudah menyihir atau mengirim santet kepada kita. Jadi perlu adanya kehati-hatian. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, di bagian 1 saya sudah sekilas menyampaikan beberapa tanda atau indikasi dari seseorang yang sudah menyihir kita. Yang pertama adalah sahabat perlu waspada dengan 3 hal, jangan dijadikan sebagai acuan, tapi penambah bukti. Yang pertama adalah menentukan pelaku sihir dari prasangka. Jangan itu hanya prasangka-prasangka dari pikiran dan perasaan, dari penglihatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sahabat perlu menyadari bahwa pikiran dan hati sedang diganggu oleh setan. Jadi jangan asal berprasangka. Yang kedua, dari pengakuan jin, jangan langsung dipercaya. Ketika di dalam ruqyah itu jin mengatakan yang menyihir ini itu, jangan langsung dipercaya, didengarkan saja buat hiburan. Jikapun cocok dengan tebakan kita, yaitu sebagai penambah bukti saja. Kemudian yang ketiga, dari mimpi si A, mimpi si B, mimpi C, mimpi teman kita, tetangga kita, kemudian kita berkesimpulan itu adalah pelaku. Jangan hanya itu, karena banyak juga mimpi yang warnanya adalah adu domba. Jadi perlu diwaspadai. Kemudian saya kemarin membahas juga ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita lihat sendiri dengan mata telinga kita. Kita bisa menganalisa sendiri. Itu menurut saya lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena kita yang menjalankan muamalah dengan yang bersangkutan. Jadi ya kita mengingat jejak muamalah yang pernah kita lakukan dengan yang bersangkutan. Yang pertama adalah pelaku sihir itu dengan Anda pasti pernah ada masalah besar, kesalahpahaman, percekcokan, perseteruan, dan lain sebagainya. Dulu dekat, karena ada percekcokan ini kemudian menjauh. Kemudian yang kedua, kemarin saya menjelaskan tentang ciri-ciri pelaku sihir, yaitu ada kata kunci sebelum dia pergi ke dukun. Misalnya kata kuncinya, kalau kamu kejam, saya juga bisa kejam. Kalau kamu zalim, saya juga bisa lebih zalim. Atau kata kunci yang lain misalnya, lihat saja kamu pasti hancur, lihat saja kamu pasti akan menjadi perawan yang tidak laku, lihat saja kamu bisnismu pasti akan hancur, dan kata-kata kunci yang lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, kali ini saya akan membahas lagi tentang ciri-ciri dari siapa yang menyihir kita. Ciri-cirinya adalah yang berikutnya. Yang bersangkutan biasanya memutus hubungan dengan kita, baik online maupun offline. Blokir WhatsApp biasanya, apalagi ya orangnya nggak kelihatan, tiba-tiba nggak kelihatan. Kemudian yang semula sering ngumpul, sering ngopi, sering bercanda, sering jalan bareng, tiba-tiba ketika diajak dia menolak. Ada saja alasannya, sibuk, lagi di luar, dan lain sebagainya. Jadi setiap kita ajak, dia selalu menolak ajakan kita. Kemudian ciri yang berikutnya, ketika bertemu dia membuang muka. Jadi ketika bertemu nggak mau bertatapan langsung, dia seperti menyimpan kebencian yang luar biasa sehingga membuang muka. Kemudian ciri yang berikutnya,
adalah tentang status media sosialnya, misalnya Facebook. Status media sosialnya berisi tentang kemarahan, dendam, orang yang dizalimi, dan bahkan banyak menulis tentang spiritual, agama, yang tidak jauh-jauh dari orang yang dizalimi, dosa orang yang dizalimi, bahaya menzalimi orang lain, dan status-status spiritual lainnya. Sahabat bisa merekam jejak muamalah dahulu sebelum kena sihir. Biasanya pelaku sihir itu kepo untuk menulis curahan hatinya yang saat itu sedang dalam keadaan galau luar biasa, marah luar biasa. Kemudian ciri berikutnya masih terkait dengan status media sosial tadi. Dia merasa dirinya sebagai pihak yang dizalimi. Jadi dia merasa dirinya dizalimi oleh kita, meskipun korban atau kita sama sekali tidak merasa menzaliminya, tapi bagi dia kita melakukan kezaliman yang sangat besar, merasa dizalimi dan merasa doa orang dizalimi itu pasti akan dikabulkan. Hasud, menginginkan kita celaka, menginginkan kita hancur. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, itu tadi ciri-ciri pelaku sihir sebelum dia pergi ke penyihir atau pergi ke dukun. Jadi ada masalah dan seseorang itu membawa kemarahan dan dendam yang luar biasa, membawa dendam yang benar-benar di dada ini rasanya sesak buat dia, sehingga harus dilampiaskan. Karena menurut dia, karena akibat kitalah dia misalnya rezekinya jadi seret, teman-temannya jadi menjauh, kemudian karena kitalah dia menjadi malu dan lain sebagainya, maka dia akan mencari cara supaya kita merasakan hal yang sama. Jadi di dalam pikirannya dia harus merasakan seperti apa yang saya rasakan, bahkan lebih hebat, lebih berat, dan lebih dahsyat. Maka kemudian setelah itu biasanya pelaku sihir akan datang ke penyihir. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, setelah itu terduga pelaku biasanya akan melakukan perjalanan ke luar kota. Kalau misalnya teman-teman merekam jejak riwayat muamalahnya, jejak media sosialnya, digitalnya itu nggak akan bohong. Kalau sahabat semuanya melihat atau merekam jejak riwayat media sosialnya, biasanya pelaku ini akan merekam perjalanannya di media sosial, misalnya Facebook. Maka teman-teman akan melihat yang bersangkutan ini keluar kota, misalnya keluar kota ke kota-kota yang terkenal dengan ilmu sihirnya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, setelah terduga pelaku ini mendatangi dukun dan diberikan media sihir, bulsir, dan lain sebagainya, maka kemudian terduga ini biasanya akan sering mondar-mandir. Dia akan sering mondar-mandir di sekitar rumah kita untuk bahasanya memata-matai ya, atau memantau. Sekalian kadang-kadang menaruh media sihir di tempat yang biasa kita lewati, atau melihat perkembangan dari sihir yang sudah dilancarkan. Jadi pelaku ini akan sering mondar-mandir di sekitar rumah kita, kadang pagi, siang, malam, atau bahkan tengah malam, sekali lagi untuk memata-matai atau untuk melihat perkembangan dari sihir yang sudah dikirimkan oleh penyihir. Kemudian ciri yang berikutnya, ketika terduga pelaku ini sudah datang ke dukun, biasanya dia akan memancing kemarahan. Pelaku ini akan berusaha supaya sihirnya mudah masuk, sehingga sering memancing kemarahan korban. Misalnya nyindir di grup WA yang kita ada di dalamnya, atau contoh lainnya misalnya setel musik keras-keras, atau apalagi menghina kita, mengejek, baik secara verbal langsung maupun tidak langsung. Atau di media sosial dia sering membuat status yang menyakitkan, yang itu jelas untuk kita. Misalnya contohnya apalagi, misalnya dia membeli nomor asing, kemudian WA kita atau telepon kita, telepon dari nomor asing, yang kemudian
mengata-ngatai kita, atau WA dengan bahasa yang membuat kita terpancing marah. Maka itu tujuannya adalah supaya kita terpancing kemarahan sehingga sihirnya akan mudah masuk. Oleh karena itu bagi sahabat yang dipancing-pancing kemarahan, jangan ikuti iramanya. Nanti kalau kita ikuti, maka sihir itu akan mudah sekali masuk. Memang itu tujuannya, yaitu supaya kita terpancing dengan kemarahan yang supaya kita terpancing amarah. Ciri yang berikutnya, usaha dia supaya kita makin stres sehingga sihir akan mudah masuk, yaitu membuat dunia ini menjadi terbalik. Atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, salah menjadi benar, benar menjadi salah. Waspadalah ini. Kita yang nggak ngapa-ngapain akan difitnah melakukan sesuatu. Kita akan dibilang melakukan sesuatu yang merugikan dia misalnya. Kemudian menuduh kita melakukan kezaliman, menuduh kita dengan tuduhan yang membuat kita sangat marah, mengatakan kepada teman-teman kita misalnya bahwa kita ini orangnya nggak jujur, nggak setia kawan, pembohong dan lain sebagainya, dan bahkan akan menuduh kitalah yang main dukun, padahal yang main dukun dia misalnya, tapi dia menuduh kitalah yang main dukun. Artinya dunia dibikin terbalik supaya kita nggak terima. Ketika kita nggak terima, itu sihir akan mudah, pengaruh sihir akan mudah masuk. Oleh karena itu harus dimengerti, dipahami kelicikan mereka, kemudian kita tidak ikut arus. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, ciri berikutnya ketika pelaku sudah mendatangi dukun, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, samalah kalau ketemu membuang muka, makin lama makin tengil, muka kelihatan kaku, menghitam, makin menjengkelkan lah kalau kita melihatnya, seperti mukanya itu ada dendam yang luar biasa besar. Kemudian ciri yang berikutnya ketika yang bersangkutan sudah mendatangi dukun adalah mensabotase teman kita. Misalnya kita punya teman dekat nih lagi main ke rumah kita, dan pelaku ini tahu bahwa ada yang main ke rumah kita dan kebetulan pelaku kenal, maka setelah teman kita pulang dari rumah kita, pelaku ini akan main ke rumahnya, mensabotase lah bahasanya. Dan itu akan terjadi berulang-ulang, teman yang berbeda. Setiap teman kita main, dia sabotase. Setiap teman kita main, dia sabotase. Sehingga pada akhirnya kita nggak punya teman. Dan memang tujuannya itu supaya kita ini nggak punya teman, sehingga kesepian, stres, sehingga makin mudah sihir itu mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Ciri yang berikutnya adalah biasanya pelaku ini mencari dukungan sana sini, mencari dukungan teman, tetangga, mencari dukungan di mana saja. Dukungan bahwa dia itu di pihak yang benar dan kita di pihak yang salah. Mencari dukungan sana sini, ngumpul sana sini, sementara kita pada saat itu sudah mulai jatuh, sudah mulai nggak bisa keluar rumah misalnya, dia keluar terus mencari dukungan tetangga kanan kita, tetangga kiri kita, tetangga depan kita, belakang kita, ngumpul sana sini, neraktir sana sini, sehingga pada akhirnya semua lingkungan yang ada di sekitar kita bahasanya terkena dampak sihir. Semua menjauhi kita, semua memandang bahwa kita berada di pihak yang salah, bahwa kita ini zolim. Padahal sebaliknya, kita tidak melakukan apa-apa, tapi dituduh kitalah yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kurang lebih itu. Nanti saya akan membuat video tentang ciri-ciri psikologis atau bahasa psikologis ketika kita sudah jatuh, ketika apa yang dia lakukan itu sudah mulai terendus, ketika kita tahu bahwa dia melakukan sesuatu untuk kita. Jadi ada ciri-ciri psikologis berikutnya yang akan saya share di video tentang cara mengetahui siapa yang menyihir kita part 3. Jadi part 2 kurang lebih seperti itu dulu. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi, ini hanya untuk sebagai bagian dari kewaspadaan
Jangan sampai ada pada dendam di hati kita, kemudian ada keinginan untuk balas dendam yang akan membuat masalah ini semakin lama semakin rumit. Fokus ruqyah, tapi tingkatkan kewaspadaan supaya pelaku ini ketika melakukan sesuatu kita bisa antisipasi. Kurang lebih seperti itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.